Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muhid. Saya mahasiswa PPG dari UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, kelas Ahsan 2. Pada kesempatan ini saya akan membuat video untuk kegiatan UKIN atau ujian kinerja. Bisa dilihat kartunya. Ya. Materi saya adalah tentang menyambut usia balik yang insya Allah akan disampaikan pada hari ini, yaitu materi pendidikan agama Islam di fase B kelas 4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana anak-anakku? Pada sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ulang ya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, nanti Pak Mis minta tolong sama ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Goldi. Silakan Goldi. Pimpin doa ya. Ya. Teman-teman, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Goldi sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Pak Mis akan mengabsen ya hadiran anak-anak semuanya. Baik, Ananda Arsya Nuri Asad. Hadir. Ananda Ahmad Gibran. Hadir. Aira Zafira. Alia Rahmi. Hadir. Davi Handika. Hadir. Oke. Davian Altaf. Hadir. Zaki Aga. Hadir. Elmira. Hadir. Faiza. Gavela. Goldi. Hadir. Ananda Hafiza. Ismi. Ananda Khairul Nisa. Hadir. Oke, Ananda Muhammad Ammar. Hadir. Muhammad Azzain. Hadir. Muhammad Rizki. Hadir. Nadira Syifa. Ananda Nandana Ilyas. Hadir. Sandia Rafa. Oke, alhamdulillah ya, anak-anak kelas 4C ini hadir semua pada kesempatan hari ini. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, Bapak mau mengajak kalian untuk ini dulu ya, tepuk semangat ya, biar kalian makin semangat. Yuk, tepuk semangat. Oke, luar biasa. Baik, anak-anak semuanya, anak-anak yang soleh dan soleha, sekarang kita akan coba belajar tentang materi baru. Apa itu materinya? Tentang menyambut usia balik. Nah, anak-anak semuanya pernah mendengar kata balik? Apa itu? Ada yang bisa berikan penjelasan apa itu balik? Balik adalah diambil dari bahasa Arab yang artinya telah sampai. Maksudnya apa? Telah sampai. Telah sampainya usia seseorang, atau dikatakan telah masuk tahap dewasa. Ya, dari remaja menuju dewasa. Maka anak-anak pernah tidak melihat kakak kalian ya yang merasa mulai berbeda, atau misalkan teman kalian yang perempuan, misalnya tiba-tiba suka marah gak jelas, tiba-tiba punya emosi yang meledak-ledak, terus tiba-tiba sering nangis sendiri gitu. Pernah melihat teman perempuan kalian yang seperti itu? Pernah. Atau misalnya kalian pernah nggak, yang laki-laki terutama, kok merasa suara saya kok mulai berubah gitu? Yang tadinya perasaan gara-gara berubahnya suara ini jadi kalian merasa nggak nyaman gitu. Kok suara saya jadi ngebas? Tadinya kan pelan kecil gitu, kok suaranya jadi tambah kencang? Pernah mengalami seperti itu?
sedang melewati masa balik. Oke, anak-anak semuanya, perhatikan. Ada pertanyaan buat kalian ya. Sambil menunggu Bapak, silakan dibuka halaman 99. Nanti kita tentang apa? Ya, oke, baik. Anak-anak, ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui tentang tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan? Mengapa penting untuk memahami perbedaan ini? Ada yang mau jawab? Istilah apa itu istilah? Oke, baik. Itu adalah salah satu tanda ciri baliknya laki-laki. Kalau perempuan sekarang, ada yang tahu? Nah, ditandai dengan umur berapa? 9 sampai 15 tahun ya. Oke, kemudian tadi kan pertanyaannya mengapa penting memahami perbedaan ini? Ada yang tahu? Sangat penting ya, karena kalau kita tidak tahu ilmunya, tiba-tiba kita suaranya jadi berubah, tiba-tiba kita keluar bulu kumis, kita akan merasa aneh gitu, karena nggak tahu ilmunya. Kita pasti ada yang terkejut, bilang ke mama nangis, "Mah, ini kok tiba-tiba keluar kumis? Mah, kok tiba-tiba suara aku berubah?" Gitu kan? Gara-gara minum apa sih? Jangan-jangan minum teh sisri lagi, bukan? Oh iya. Nah itu. Jadi ini pentingnya kita belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar apa saja yang menjadi ciri-ciri dari kondisi atau keadaan balik ya. Baik, anak-anak semuanya, perhatikan. Nah, kita harus tahu dulu nih tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, siswa mampu memahami makna balik. Ya, yang kedua, siswa mampu memahami tanda-tandanya. Yang ketiga, siswa mampu memahami hal yang wajib dilakukan oleh orang yang sudah balik dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang sudah balik. Oke. Jadi ada 3 tujuan kita ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan, kita akan mulai dengan sama-sama menyanyikan lagu nasional. Ada hafal ya? Kembali, ya bareng-bareng. Sebuah perintah dalam agama Islam ya, dikatakan bahwa kita telah balik, maka kita sudah wajib melaksanakan ibadah seperti apa? Sholat, puasa, kemudian
sholat, puasa, apa lagi? Zakat, kemudian haji ya. Oke, sedekah dan sebagainya itu amal soleh ya. Baik, anak-anak yang kedua, sebutkan satu perubahan yang biasanya terjadi pada tubuh anak perempuan saat memasuki masa pubertas. Ayo, yang perempuan yang jawab ya. So, apa kira-kira tanda perempuan sudah mengalami pubertas? Nah, ya, memiliki, kalau ini mah tamu ya, datang bulan atau haid. Haid itu apa? Ini yang jawabnya perempuan. Keluarnya darah segar dari organ tubuh. Mohon maaf ya, organ kemaluan perempuan. Nah, itu namanya haid. Kemudian yang ketiga, perubahan apa yang biasanya terjadi pada tubuh anak laki-laki saat memasuki masa pubertas? Perubahan apa yang biasa terjadi pada tubuh anak laki-laki? Nah, suaranya jadi ngebas, kemudian keluarnya bulu-bulu seperti bulu kumis dan bulu yang lain ya. Keluarnya jabun. Ya, kemudian apa? Mulai apa? Ada berminyak rambut ya. Oke, baik. Selanjutnya, anak-anak, masa di mana kalian akan masuk ke usia balik? Tiba-tiba keluar kumis, kalian jadi merasa nggak percaya diri. Ya, jangan begitu. Itu adalah bentuk apa? Berarti kalian normal gitu. Justru kalau misalnya laki-laki tidak keluar kumis, itu jadi masalah. Tapi kalau misalkan perempuan yang keluar kumis, itu lebih masalah. Bisa aja ya perempuan pakai kumis palsu untuk menyamar. Oke, baik, anak-anak. Nah, pernahkah kalian merasa tubuh kalian berubah dalam beberapa waktu terakhir? Pernah nggak merasa? Belum ya? Belum ada yang merasa ada yang berubah dari diri kalian? Belum? Oke. Menurut kalian, mengapa tubuh kalian mengalami perubahan saat memasuki masa pubertas? Sebagai pembeda atau apa? Kalau tidak ada perbedaan ketika kalian masih kecil kemudian masuk ke masa remaja, masa dewasa, ya, maka bahaya ya. Justru ketika kalian memasuki usia balik, akan ada terasa sesuatu yang berbeda dalam diri. Ya, oke. Nah, Bapak mau ngajak kalian nyanyi lagi nih. Nah, oke. Anak-anak, ada satu lagu lagi nih untuk kita nyanyikan bersama, ya. Ini lagu yang Filipin bukan ya? Ya. Yang susah itu ya. Kita ganti jadi usia balik. Ya. Ya. Dapat pengetahuan baru bahwa
seseorang memasuki masa balik yang laki-laki tadi, itu kita akan mulai ada rasa malu ketika kita tidak sholat, kita tidak melaksanakan perintah Allah. Yang kedua, kita juga akan malu ketika aurat kita terbuka. Maka dari tadi, video yang tadi kita putar lagunya itu, laki-laki auratnya dari mana sampai mana? Dari pusarnya sampai lututnya. Walaupun begitu, kadangkala laki-laki, Bapak lihat lebih cenderung lebih punya rasa malu lebih tinggi daripada perempuan ya. Kadang anak-anak tuh yang laki-laki ini seringnya pakai celana panjang gitu. Panjang walaupun kita tahu bahwa auratnya hanya dari mana? Pusar sampai lutut. Kalau perempuan gimana? Semuanya, semua anggota tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Bukan. Tapi walaupun bukan, pantas nggak kalau kita misalnya pergi-pergi nggak pakai kaos, nggak pakai baju, pakai celana aja, kalau nutupin auratnya aja, pantas nggak? Nah, itu kembali lagi kepada ya kalau berenang beda lagi ceritanya ya. Oke, baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan. Nah, perhatikan video berikut ini. Rena udah cerita nanti menjadi dewasa sampai bertas seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Giri juga akan menstruasi. Bukan, Giri sebagai manusia laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya Giri, mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Giri akan tumbuh jangkung, suara semakin berat, badan membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut, Rio juga akan melebar dan payudara lebih besar. Oh, gitu ya Bun. Lalu kalau aku tertidur, aku harus gimana Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian sudah bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Mudah sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Oke. Nah, itu tadi ya dari video yang tadi itu ada dua anak kecil laki-laki dan perempuan yang sedang diajari ya ciri-ciri dari tanda balik oleh ibunya dan tantenya. Baik anak-anak semuanya masuk ke materi. Tanda-tanda balik untuk laki-laki bisa dilihat pertama dimulai pada umur. Oke berikutnya Sudah mengalami mimpi basah menyebabkan keluarganya secara alami, secara fisik. Laki-laki mulai keluar otot ya, otot menguat, kemudian tumbuh jangkung. Yang kedua keluar apa? Ketiak itu ketiak ya, kemudian kumis, janggut dan bagian tertentu. Kemudian kulit dan rambutnya mulai berminyak. Terakhir suara menjadi besar atau berat. Yang perempuan coba baca. Apa tanda-tanda balik untuk perempuan? Sampai 15 tahun. Tanda utamanya mengalami haid atau menstruasi. Secara fisik berkembang bagian-bagian tubuh ya tertentu. Kemudian bentuk tubuh berlekuk atau pinggulnya mulai membesar. Tumbuh bulu di ketiak dan bagian tubuh tertentu. Oke, ini perubahan secara fisik atau perubahan emosi. Pertama, orang yang mulai mengalami balik itu dia akan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar atau untuk berolahraga. Kedua, rasa ingin tahu yang tinggi. Ya,
rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi penasarannya tinggi. Kemudian emosi tidak stabil, tiba-tiba marah, tiba-tiba kesal, tapi tiba-tiba ketawa terbahak-bahak. Kemudian perubahan kejiwaan, biasanya rendah diri, pemalu, cemas, dan rasa bimbang, rasa nggak pede gitu. Ya, rasa tidak percaya diri, mau aja bawaannya. Ditunjuk suruh maju nggak mau. Ya, oke. Kemudian remaja putri saat menjelang haid itu menjadi lebih perasa. Ya, mudah sedih, tahu-tahu nggak tahu kenapa sedih aja katanya. Kemudian marah, apa sih? Aku tuh kesel sama kamu dah. Dan cemas tanpa alasan. Ya, tahu-tahu merasa mencemaskan sesuatu yang kadang nggak tahu apa tujuannya gitu ya. Kenapa sebabnya? Kemudian sekarang kita bahas hal yang wajib dilakukan. Nah, apa yang pertama? Seluruh ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Yang kedua, yang seluruh agama menjaga diri dari pergaulan lain jenis. Berikutnya, hal yang tidak boleh dilakukan. 1. Bebas dengan lawan jenis. Kemudian semua hal-hal tersebut dilakukan ya ditentukan oleh Allah, tidak lain untuk memberikan keselamatan kepada manusia dan maupun di akhirat. Oke, sekarang Bapak akan membagi kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Ini 4 tuh 6 boleh 5 ya, sisanya ke sana. Oke. Berapa orang, Kak? 5 atau 6? 5. Pak. Boleh. Bapak kayak gini tak, Pak? Bapak Ya. kayak gini. Silakan. Pembagian kelompok. Kerjakannya di sini kan, Pak? Ini ikut kelompok situ aja nih, sini. Coba ngadepnya ke sini. Boleh, siapa? Pindah ke sini nih, biar nanti kelompoknya enak. Boleh. Kenapa sih? Pindah ke sana. Ikut ke sini, pindah ke sini. Diskusikan ya. Nanti mas kelompok nanti maju bergantian untuk mempresentasikan. Tapi jangan sendirian. Ada 6 orang ya. Ini sampai biasa. Oke, so didiskusikan 6 orang. Itu 5 orang. Kelompok ini gimana? Saya pernah lima ya. Nomor satu dulu. So, tadi kalian boleh lihat buku ya, open book ya. Di situ kalau misalnya kalian butuh ya referensi jawaban ada di buku, boleh dibuka halaman 99. Silakan. Ya. Semuanya punya peran ya.
semuanya punya peran di kelompok itu, tidak ada yang diam, semuanya ya membantu. Ada yang bagian tulis, ada yang mencari jawaban. Silakan. Oh iya, ada yang bawa HP Android tidak? Ada. Oke, Bapak akan memilih untuk melaksanakan assessment ya, lewat Google Form. Ya boleh. Nanti Bapak akan kirim. Ya. Ya jangan kalau punya orang nanti ya sudah selesai belum? Siap, Mbak? Ini udah soal nomor berapa ya? Oke, baik kalau gitu gini saja, Bapak kasih tugasnya ini nomor 1 kerjakan, ya, yang pertanyaan nomor 1 tuh. Kemudian yang ini, yang nomor 2 fokusnya, ya, untuk mengatur waktu ya, supaya waktunya cukup. Ya. Yang 3, aja, ya. Ini ya. Ini tampil aja.
Mempresentasikan masalah yang mereka hadapi ya dari soal tersebut. Oke, silakan. Oke, silakan. Kelompoknya, ketua kelompok siapa? Salam dulu. Gak apa-apa, Jody aja ya. Silakan, salam dulu. Silakan, apa masalahnya? Apa saja perubahan yang dilakukan saat mendekati usia balita? Apa saja ya? Oke, anak-anak dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Aman mau bertanya? Tidak, oke. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Silakan dulu. Jadi tadi tanda-tanda balik itu apa? Keluar bulu-bulu di beberapa anggota tubuh. Sini aja. Kemudian suara mulai keras. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Agak maju ya, agak maju jangan terlalu. Ya, salam dulu. Kelompok 1 tolong tidak ribut, tidak ngobrol, perhatikan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada
kalian yang lagi presentasi ya. Nah, itu adalah jawaban dari kelompok 2 ya. Sekali lagi Bapak mau tanya tadi. Ya. Apa tanggung jawab baru yang harus kita hadapi setelah memasuki usia balik? Apa tanggung jawab yang barunya apa? Pertama, kita sudah wajib untuk menutup aurat. Yang kedua, ya, kita wajib untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Nanti kelompok 3 dulu, nanti habis itu kelompok 4 ya. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Goldie, no bullying. Ya, silakan Sevira. Perkenalkan nama anggota kelompoknya. Ini kelompok 3 ya. Siapa saja? Oke, silakan. Langsung pertanyaannya apa? Ciri-ciri fisik ya. Kita bisa lihat ciri-ciri fisik bagi orang-orang yang sudah balik. Pertama, yang kenceng suaranya. Ini ya. Tuh, ciri-ciri fisiknya apa? Yang pertama. Yang kenceng suaranya. Laki-laki sudah tumbuh mulut ketiak dan sudah memiliki Jakun. Oke. perempuan baik berkembang bagian Berikutnya perubahan emosional. Emosional. Semangat lebih tinggi. Kadang kurang percaya diri. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Selanjutnya kelompok terakhir ya, yaitu kelompok 4. Nah, kelompok 4 akan menampilkan hasil dari gambar mereka, membedakan antara anak yang belum balik dan anak yang sudah balik. Silakan tunjukkan ke kamera atau ke teman-temannya. Ini gambar anak yang belum balik. Kim Jong Un. Dia belum mempunyai jakun sama kumis. Kumis. Oke, kalau yang sudah balik? Yang sudah balik sudah mempunyai kumis dan jenggot. Jenggot. Jakunnya mana? Ini jakun. Oh iya, jakun. Ada jerawat? Oh iya, jerawat. Ya, oke, tepuk tangan buat kelompok 4 ya. Silakan. Baik, anak-anak, terima kasih, alhamdulillah kalian sudah berdiskusi ya sesuai dengan kelompoknya dan menjawab setiap persoalan yang Bapak sudah kemas dalam LKPD atau lembar kerja peserta didik. Silakan sekarang duduk, yang penting kembali seperti semula. Terakhir, yaitu Bapak akan melakukan asesmen formatif berupa Google Form, pengerjaan Google Form. Kita akan kerjakan bersama saja ya. Perhatikan. Panggil sudah. Anak-anak, ada asesmen penilaian terakhir ya, formatif. Perhatikan, Bapak lakukan ke dalam bentuk Google Form. Ya, Bapak akan klik linknya, dia akan otomatis membuka jendela baru. Oke, untuk nama dan sebagainya. Oke, anak-anak perhatikan. Pertanyaan nomor 1. Oke, baik anak-anak, ini adalah soal asesmen formatif ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang dimaksud dengan usia remaja? Usia anak, usia dewasa, usia transisi dari anak ke dewasa, atau usia lanjut? Oke. Nomor 2, ciri fisik yang biasanya muncul pada remaja laki-laki. Suara
payudara perubahan suara lebih menjadi dalam atau menstruasi? Ya, suara melengking atau makin besar. Salah satu tantangan emosional yang dihadapi remaja adalah ketidakpastian, kemandirian, keborosan semua benar. Apa jawabannya? D, semua benar. Oke. Nomor 4. Menurut Islam, sikap yang sebaiknya dimiliki oleh remaja dalam menghadapi pergaulan adalah mengikuti semua tren, memilih teman yang baik, menjauhi dari semua orang, atau berperilaku bebas. Oke. Nomor 5. Salah satu nilai Islam yang penting untuk diterapkan remaja adalah apa? Kejujuran. Oke. Berikutnya nomor 6. Tanda balik antara laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tanda-tanda primer maupun tanda-tanda sekunder. Tanda primer untuk perempuan haid ya. Oke. Kemudian nomor 7, perubahan yang terjadi pada remaja dapat mempengaruhi fisik dan emosi. 8. Seorang yang sudah sampai pada usia tertentu dibebani hukum syariat taktik. Disebut dengan Umayyah lepas balik. Oke, nomor 9. Apa yang menjadi tujuan pendidikan di usia remaja? Menjadi pribadi yang berakhlak baik dan bermanfaat. Terakhir, kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang sudah balik. Melaksanakan ibadah sesuai kehendak. Sesuai kehendak sendiri. Apa? Menutup aurat. Untuk aurat. Kita lihat nilainya. Skor nilainya 90. Ternyata ada yang salah. Salahnya adalah ciri fisik. Ya, harusnya apa? Suara menjadi lebih dalam. Oke. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kesimpulan jadi bahwa apa kesimpulannya? Baca bersama-sama. Perubahan fisik dan emosional, tanda-tanda balik berbeda antara laki-laki dan perempuan. Baik itu meliputi perubahan fisik seperti pertumbuhan tinggi badan, ya, perubahan suara. Jadi jangan-jangan kalau laki-laki dan perempuan pertumbuhannya beda. Kok perempuan cepat gede, laki-laki kok tingginya lama gitu. Nah itu jangan khawatir, ya. Itu adalah bentuk dari perubahan, ya, perkembangan, ya. Baik, kemudian persiapan mental dan spiritual menyambut balik tidak hanya tentang perubahan fisik saja, tetapi memerlukan persiapan mental dan spiritual. Ya. Kemudian nilai-nilai Islam. Dalam Islam, balik itu adalah fase di mana individu itu mulai bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Kalau nggak sholat, ya kita mulai berdosa. Ya, sudah menjadi kewajiban kita. Oke. Baik, anak-anak semuanya. Terima kasih. Oke, untuk pembelajaran kita pada hari ini cukup. Jangan lupa Bapak akan memberikan tugas melalui grup WA ya, berupa LKPD atau Lomba Kerja Peserta Didik sebagai bentuk refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Bapak cukupkan. Kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.